Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ganjar Lubina sebagai peserta program Guru Penggerak Angkatan 7. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1, kesimpulan dan refleksi mengenai filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922 yang merupakan cikal bakal Merdeka Belajar yang kita kembangkan pada saat ini. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa setiap anak didik memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan segala potensi yang dimiliki oleh anak didik berdasarkan lingkungan tempat tinggal mereka. Sedangkan kodrat zaman merupakan segala potensi yang dimiliki oleh anak didik yang dipengaruhi oleh latar sosial budaya dan latar perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa guru itu harus berperan sebagai penuntun anak didik. Maksudnya adalah seorang guru harus menuntun setiap anak didik agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar segala potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal untuk mewujudkan manusia yang cerdas. Setiap anak didik tentunya memiliki potensi yang beragam, memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang mahir di bidang sains, matematika, dan IPA, ada yang mahir di bidang seni, dan ada juga yang mahir dalam bidang olahraga. Tugas seorang guru adalah menuntun anak didik tersebut untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya adalah guru itu harus menghamba pada anak didik. Menghamba di sini dapat diartikan bahwa guru harus menjadikan anak didik itu sebagai prioritas utama. Guru harus menjadikan anak didik sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru harus memfasilitasi segala apa yang diperlukan oleh anak didik untuk belajar, mulai dari sumber belajar, alat peraga, sampai sarana dan prasarana yang lainnya. Selain itu, guru juga harus mampu berperan sebagai pendamping. Jika anak didik mengalami masalah dalam belajar, mengalami masalah dalam berinteraksi dengan teman-temannya, dan mengalami masalah bagaimana mengimplementasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah pencapaian terbesar dari pendidikan adalah terbentuknya budi pekerti anak didik. Budi pekerti ini dapat diterapkan, dapat dibentuk melalui kegiatan kebiasaan di sekolah. Tentunya dimotori oleh seorang guru yang profesional. Ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maksudnya, agar anak didik memiliki budi pekerti yang baik, berarti gurunya harus memberi contoh, harus memberi teladan kepada anak didiknya. Selain itu, guru harus menerapkan mindset akhlak kepada anak didiknya, karena mindset tersebut akan turun menjadi perilaku. Perilaku yang dilakukan secara berulang akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, disinilah kebiasaan tersebut akan melekat menjadi sebuah karakter. Puncak dari segala pemikiran Ki Hajar Dewantara
adalah merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anak didik untuk menentukan sendiri gaya belajarnya, untuk menentukan sendiri materi esensial yang ingin dipelajarinya, namun tetap pada koridor kurikulum yang ditentukan. Anak didik harus terbebas dari segala kepentingan apapun. Anak didik tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam belajarnya, agar mereka mampu mencapai kedewasaannya, agar mereka mampu mencapai manusia yang bahagia. Pada pembahasan sebelumnya, saya menganalogikan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sebagai race MotoGP. Mengapa demikian? Dalam sebuah race MotoGP, itu setiap pembalap itu diibaratkan sebagai anak didik. Tentunya setiap anak didik memiliki kemampuan, memiliki potensi yang berbeda. Berikutnya, roda dari sebuah motor itu senantiasa berputar. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa zaman itu selalu dinamis, selalu ada perubahan. Jika tetap, jika statis, maka pendidikan pun akan berhenti. Yang berikutnya, roda itu berputar pada suatu poros. Nah, poros tersebut itu diibaratkan sebagai pijakan budaya. Jadi, dalam menghadapi perubahan zaman, pendidikan itu harus berpijak pada budaya luhur, harus berpijak pada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Berikutnya adalah setiap pembalap tentunya menginginkan melewati garis finish. Garis finish tersebut diibaratkan sebagai tujuan pendidikan yang harus tercapai, yaitu terciptanya manusia yang cerdas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Dalam menghadapi perubahan, ada 3 asas yang harus dipegang teguh oleh seorang guru. Yang pertama, yaitu asas kontinuitas. Maksudnya di sini adalah seorang guru harus mengembangkan pembelajaran secara kontinu, secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang berikutnya adalah asas konvergensi. Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran, seorang guru itu harus menyediakan sumber belajar dari manapun, asalkan itu relevan dengan konten dan konteks pembelajaran. Yang terakhir adalah asas konsentris. Maksudnya, walaupun sumber itu beragam, walaupun sumber itu sangat bervariasi, tetap harus terkonsentrasi pada budaya Indonesia. Harus adanya filter dalam menyampaikan atau dalam menerapkan konten dari sumber-sumber tersebut. Pendidikan telah memasuki era digitalisasi. Era digitalisasi tersebut merupakan dampak dari perkembangan zaman yang begitu cepat. Nah, di sini seorang guru itu harus waspada namun tetap adaptif. Harus berpegang teguh pada semboyan pendidikan. Semboyan pendidikan tersebut dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Jadi ketika di depan, seorang guru itu harus menjadi teladan bagi anak didiknya, harus memberi contoh perilaku yang baik. Berikutnya adalah Ingmadyo Mangun Karso. Ketika di tengah, maksudnya guru harus bersama-sama dengan anak didiknya seperti rekan, seperti teman, namun harus tetap berwibawa untuk mengajak mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, harus tetap memberikan arahan. Walaupun anak didik telah mahir menggunakan teknologi, harus diberi arahan agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara,
pembelajaran di kelas itu cenderung masih didominasi oleh seorang guru. Jadi guru masih sangat mengintervensi pembelajaran. Anak didik masih kurang diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Setelah mempelajari modul tersebut, ada sebuah pergeseran mindset, ada sebuah perubahan mindset yang tadinya anak didik kurang diberi keleluasaan, kurang diberi ruang, sekarang anak didik diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berkembang. Jadi, guru yang mengikuti anak didik. Anak didik diberi kebebasan untuk menentukan materi yang esensial, menentukan gaya belajarnya sendiri, namun tetap pada koridor yang ditentukan, sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh kurikulum. Guru harus memfasilitasi mereka agar berkembang sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, mendorong mereka agar mampu mengaktualisasikan diri melalui serangkaian kegiatan-kegiatan yang telah dirancang. Nah, sekarang rencana atau program apa yang dapat diterapkan ke depannya agar pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah membuat jadwal pengembangan diri. Setiap anak didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang berikutnya adalah dalam pembelajaran, dalam jam pembelajaran, anak didik diberi kesempatan untuk memilih materi yang esensial. Maksudnya, ada beberapa materi yang penting yang bisa dipilih oleh anak didik, namun tetap sesuai dengan kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah karena setiap anak didik memiliki minat dan bakat yang berbeda, maka seorang guru tidak boleh memaksakan untuk menguasai satu bidang tertentu. Jadi misalkan seperti ini, anak didik itu mahir atau memiliki potensi di bidang kesenian, tapi seorang guru terus memaksa untuk pandai atau mahir dalam bidang matematika. Nah, sekarang tidak boleh demikian. Berilah ruang, berilah kesempatan anak itu untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setiap anak didik tentunya memiliki kelebihan, maka tampilkanlah kelebihan tersebut, entah itu di depan teman-temannya atau di depan guru-guru yang lain, agar mereka percaya diri dan mampu menjadi diri sendiri yang beraktualisasi sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir adalah membuat kesepakatan dengan anak didik. Misalnya, membuat peraturan tertulis yang disepakati bersama. Jika melanggar, harus ada sanksi satu sama lain. Tentunya sanksi ini yang bersifat mendidik. Entah itu sanksi untuk anak didik ataupun sanksi untuk gurunya sendiri. Suasana kelas atau suasana pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berdasarkan konteks sosial budaya di daerah setempat. Lakukanlah pendalaman kompetensi dasar yang di dalamnya terdapat materi mengenai kearifan lokal, mengenai potensi sosial budaya setempat. Misalnya, di sekolah tempat saya mengajar, itu latar sosial budayanya merupakan pertanian dan perdagangan. Oleh karena itu, guru dapat menginternalisasikan pembelajaran pertanian dan perdagangan di kelas. Misalnya, untuk pembelajaran pertanian, anak didik dapat menanam sebuah tanaman di kebun sekolah atau polybag. Mereka memelihara tanaman tersebut dengan penuh tanggung jawab dari mulai pembenihan, pemeliharaan, sampai pemanenan. Nah, untuk pembelajaran perdagangan dapat dilakukan kegiatan market day. Mereka dapat belajar bagaimana cara berwirausaha yang baik dan sehat. Output dari kegiatan tersebut adalah berupa hasil tanaman ataupun hasil panen dari tanaman yang ditanam oleh anak didik, dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan market day.
Sedangkan outcome-nya adalah berupa anak didik terbiasa untuk cinta lingkungan, memiliki rasa syukur terhadap karunia yang diberikan oleh Tuhan mengenai tanah yang subur di Indonesia. Sedangkan outcome yang diperoleh dari pembelajaran perdagangan adalah terbentuknya karakter anak didik yang memiliki jiwa wirausaha yang sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bermanfaat bagi guru-guru semuanya untuk senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.